Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilul Afkar Fitrasani, kelas Ulumul Hadis 2C, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dosen pengampunya Bapak Miski Mudin MAG. Nah, yang dibahas kali ini adalah metode penelitian hadis sesuai kitab karangan yang saya baca, yakni kitab At-Tibash ala Sahih Muslim bin Hajjaj yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Nah, hadis yang saya ambil ini yang bertemakan Babu Bayanus Salawati allati hiya ahadun arkanil Islam. Bab yang membahas tentang sholat yang menjadi salah satu rukun Islam. Nah, yang saya ambil hadis ini adalah hadis ke-11 yang diriwayatkan oleh Haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Thorif bin Abdillah As-Saqafi. Nah, yang diriwayatkan dari Malik bin Anas bima quri'a alaihi, yakni yang dibacakan kepadanya oleh Abi Suhail, yang diriwayatkan dari bapaknya. Nah, bapaknya ini annahu sami'a Thalha bin Ubaidillah, mendengar dari Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Datanglah seorang masyarakat dari penduduk Najd kepada Rasul. Sa'iru ra'si. Nah, di syarahnya maksud sa'iru ra'si ini qaimun sya'ruhu, rambutnya berdiri seperti halnya rambutnya itu kayak habis kesetrum. Nah, kemudian dilanjut diksi nasma'u dawi sautihi. Nah, dia mendengar sesuatu. Di syarahnya kata nasma'u adalah binuni maftuhah, yakni nun yang di fathah, yang diartikan wakada nafku, yang artinya saya memahami itu. Wala nafkuhu mayakulu, tapi saya tidak memahami apa yang dikatakan oleh suara itu. Nah, dilanjut hatta dana min Rasulillah, sehingga dia mendekatlah kepada Rasul. Fa idza huwa yas'alu anil Islam, ketika dia menanyakan sesuatu tentang Islam, faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, khamsu salawatin fil yaum wal lailah, 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi, hal alayya ghairuhun, apakah aku harus melakukan sesuatu yang lain? Kata Rasul, lah, tidak, kecuali anta tawa'a, ketika kamu melakukan sesuatu hal itu, kamu melaksanakan dengan sukarela, alias gak wajib, boleh. Kemudian dilanjut sama Rasul, wasyamu syahrul Ramadan. Nah, kemudian puasa dalam bulan Ramadan. Faqala, kemudian si rojul ini, si orang laki-laki tadi itu bertanya, hal alayya ghairuhu, apakah aku perlu melakukan sesuatu yang lebih? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, kecuali kamu melaksanakannya dengan sukarela, ila anta tawa'a. Wa dzakara lahu Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah ini melanjutkan kalimatnya, az-zakatu, yakni zakat. Maka bertanyalah lagi si laki-laki itu, hal alayya ghairuha, menanyakan hal yang sama.
Kemudian Rasulullah menjawab dengan yang sama seperti tadi. Faqala, kemudian Nabi Muhammad berkata, fa'adbaror rajul wa huwa yaqul. Nah, laki-laki itu berhasil. Nah, berhasil dalam artian apa? Dilanjut diksi yaqulu. Nah, si laki-laki ini sampai berkata, wallahi demi Allah, la uridu ala hada, la azidu ala hada, wala anqusu minhu. Demi Allah, aku tidak akan menambahkan sesuatu apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Kemudian aku juga tidak menguranginya. Kemudian Rasulullah berkata, aflaha in sodaqa. Maka beruntunglah si pria itu ketika dia telah menyatakan atas kebenaran itu. Nah, tadi ada diksi yang namanya antatawa'a, yakni al-masyhur tasdidit ta ala idghami ihda taini fiha wa yuzu ibnu sholat takhfifaha ala had. Nah, kata tatawa'a ini toknya itu bertasdid, tapi menurut Ibnu Sholat ini tidak perlu pakai tasdid, itu sudah sama saja artinya. Namun umumnya para ulama hadis ini tatawa'a toknya itu tasdid. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Syarah kitab hadis ini, ya, kitab Ad-Dibash ala Sahih Muslim bin Hajjaj karya Al-Hafidh Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sesuai hadis yang telah disampaikan tadi bisa dikatakan memakai metode tahlili. Nah, alasan dari kenapa hadis ini dikatakan memakai metode tahlili. Nah, di sini pembahasan atau temanya mengenai sholat yang menjadi salah satu rukun Islam. Nah, dijelaskanlah di situ atau ditunjukkan bahwa sholat itu diwajibkan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian hadis ini atau syarah kitab hadis ini dikatakan ijmali. Nah, dari beberapa kata ini diberi makna lain oleh pensyarah, yakni Kiai Al-Hafidh Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, seperti kata Sa'irur Roksi Aiko imun sya'ruhu, kata Nasma'u bidunin maftuhah, kemudian Dawi Sauti dikatakan huwa bid'atun fil hawa bi fathid dal wa kasri wawi wa tasdidil ba. Nah, di situ seorang laki-laki itu tadi kayak mendengar sesuatu, tapi dia mengatakan wala nafkuhu. Dia mendengar suara yang samar-samar tapi tidak memahami apa suara itu. Nah, kemudian dilanjut kata tatawa'an. Nah, toknya ini yang umumnya al-masyhur tasdid tok di tasdid, tapi menurut Ibnu Sholah ini wajawaza Ibnu Sholah takhfifaha ala hadfi. Tidak apa-apa, atau dia memperbolehkan kalau tok itu tidak ditasdid atau cukup satu saja. Nah, kemudian hadis ini disyarai bisa dikatakan menggunakan metode maudhu'i. Nah, di situ temanya adalah bab bayanu sholawati alati hiya ahadun arkanil Islam. Nah,
penjelasan mengenai sholat yang menjadi salah satu rukun Islam. Nah, dalam hadisnya disebutkan yaitu khamsu sholawatin fil yaum wal lailah, 5 kali sholat atau 5 waktu pelaksanaan sholat dalam sehari semalam. Oke, sekian dari apa yang saya sampaikan mengenai metode penelitian kitab hadis Ad-Dibaj ala Sahih Muslim bin Hajjaj pada hadis mengenai pembahasan tentang sholawat allati hiya ahadun arkanil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.